Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pada umumnya, orang mengatakan apa yang dirasakannya. Misalnya saat mencicip makanan, maka akan keluar komentar, makanan ini enak. Atau sebaliknya mengatakan, makanan ini tidak cocok untuk saya kurang menyukainya. Contoh lain misalnya membaca buku. Ketika bacaan itu telah diselesaikannya, maka ia akan berkomentar, buku ini bagus sekali, sangat inspiratif. Atau berkata sebaliknya juga, covernya dan judulnya saja yang bagus, tetapi isinya biasa saja, malah membosankan. Masih banyak contoh lain yang akan kita dapati mengenai orang yang memberi komentar atau mengatakan sesuatu setelah ia merasakan atau mengalami hal tertentu. Inilah yang disampaikan dalam Mazmur 91 ini. Orang-orang yang duduk dalam lindungan Allah dan bermalam dalam naungannya, maka ia akan mengatakan sesuatu kepada Allah. Ia akan mengungkapkan apa yang dirasakannya. Apa yang dirasakan ketika seseorang berada dalam perlindungan Allah? Pertama, rasa aman. Ketika dalam lindungan Tuhan, tidak ada kuasa lain yang dapat menjamahnya. Ingat kisah Yunus, iblis tidak berani menjamahnya. Ingat kisah Daniel, singa-singa lapar terkatup mulutnya dan sama sekali tidak tertarik untuk memangsanya, karena Daniel ada dalam lindungan Tuhan. Di Perjanjian Baru, kita juga dapat membaca bagaimana murid-murid terselamatkan dari badai dahsyat ketika Yesus berada dalam perahu bersama mereka. Dalam lindungan Tuhan akan ada rasa aman. Kedua, tidak merasa takut. Seseorang yang berada dalam lindungan Tuhan tidak akan merasa takut. Musa selama dalam perjalanannya bersama umat Israel tidak takut. Daud ketika melawan Goliat yang ukuran tubuhnya begitu besar tidak merasa takut. Stefanus yang menghadapi massa dengan batu di tangan mereka tidak takut. Dan kita bisa temukan banyak tokoh iman lainnya yang tidak takut meskipun mereka akan kehilangan nyawa, seperti Petrus, Paulus, dan rasul-rasul lainnya. Ketakutan melumpuhkan kita, namun dalam lindungan Tuhan, ketakutan akan sirna. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah berada dalam lindungan Tuhan dan kita tinggal dalam naungannya? Apabila kita berada di sana, tentu kita akan mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kita akan bersyukur lagi kepadanya dan mengakui betapa hebat Allah kita. Akankah kita tidak berkata apa-apa dan tetap bungkam setelah menikmati kasih setianya yang melimpah? Semoga saja tidak. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.